Tergantung. Kalau motor udah busuk ya udahlah. Yang penting bersih gitu. Tapi kalau yang bukan gitu. Busuk itu. Maksudnya emang udah baret-baret, udah lecet-lecet. Tapi kalau yang motor hobi ngapain dicuci? Kalau gue sih gue biarin aja. Ya enggak lah, tetep lah. Motor kalau kotor tuh ntar lama-lama rangkanya keropos. Kan ada hujan lagi. Goblok. Goblok nih hostnya nih. Pemikirannya tolol banget ya. Kalau gitu lu ngapain mandi? Hujan lu keluar aja. Bego. Karena ini nggak apa-apa kan ngomong kasar ya? Nggak apa-apa. Lu orang tolol. Halo Sugeng, selamat datang di Zoo Talk. Kali ini bersama Barry William in the Zoo. Selamat datang di Zoo ya. Wes, kenapa tuh? Nyamuk hutan. Bagus. Ya kan nyamuk hutan kan ganas-ganas. Lu denger ada suara gak? Apa? Harimau hutan. Biar diedit ya. Itu biasa ada tuh. Iya, biar diedit, biar editor gua gitu. Iya, Mau di sini. iya. Mau apa? Bisa suara macam-macam. Bisa suara rakyat nggak? Jangan, masukin itu. Nah kan suara rakyat bisa macam-macam. Iya, tapi terlalu banyak kayaknya. Iya benar susah. sih. Iya, Ya oke. udah. Jadi sekarang saya bersama Bang Barry William, seorang komika yang juga seorang adventurous. Betul. Adventurer. Overlander. Adventure kan? Adventure. Lu temenan sama S Ventura. Chicago. Ya, dan baru-baru ini ada info kalau Bang Barry bikin Pachinko dan Pachinkonya itu top 5 podcast terbaik se-Asia Tenggara. Enggak, itu berlebihan. Pendatang baru. Top Top 5 newcomer. Kamar berapa? Kamar 2 nih. Kamar 2. Newcomer number 5. Number 5. Top 5 atau number 5? Ya top 5 tapi di urutan kelima. Gue nggak tahu itu urutannya sesuai itu nggak, kayak ya kelima sih. Jadi karena 5 itu yang Iya. 10 tar top 10. Enggak ada, cuman dihitungnya 5 5. terbaik. 5 terbaik pendatang baru, tapi gue nggak tahu ya kualifikasi terbaiknya tuh apakah dari jumlah pendengar, apakah dari keunikan, apakah dari kontennya. Nggak ngerti gue hitungannya apa. Itu lu ngerasa kayak kok tiba-tiba Itu top 5 sih, kayak gitu. Padahal lu awalnya mulai di tahun baru 3 bulan berapa? 4 bulan? Ama ini mungkin baru 4 bulanan. 4 bulan langsung. Baru jadi 4 top bulan, 5. iya. Gokil. Kualitas Rin. Nggak pantas kayak gue sombong dah. Nggak pantas. Nggak, gue sejujurnya nggak tahu kenapa. Jadi nggak masalah podcast itu dibikin baru asal yang penting lu berkualitas gitu. Mungkin kan. ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa dapat itu penghargaan. Mungkin dia si orang besar Spotify-nya mungkin dia sedih kali maksudnya. Kenapa sih? Iya sedih, dia ngeliat dia tahu cerita Erwin soal gagal nikah. Kan cerita Erwin soal pernah bahas di sini loh. Kayaknya se-Indonesia tahu soal gagal nikah. Se-Indonesia. Sampai petinggi Spotify di Singapura aja tahu. Kayak dia ngeliat, ini nih yang gagal nikah gara-gara disikat sama junior. Kalau ngomong susah ngerem mau mari kalau ngomong. Biarin aja. Orang semua juga udah pada tahu. Karena lu juga lu sama Erwin kan deket banget. Gue tuh orang pertama yang tahu kejadian itu. Gue sama Jadu karena Erwin jadi lu orang pertama? Jadi Enggak. Gue denger cerita bukan lu orang pertamanya yang tahu. Gua dong. Wah, Erwin bohong nih berarti. Mungkin dia menutup-nutupi. Emang dari versi Erwin apa? Dari versi Erwin apa gimana? Dia yang di stand up. Bukan. Jadi soal yang perselingkuhannya itu yang pertama ya, bukan yang sama junior kita ini. Itu memang sudah tahu dari lama. Gua baru taunya setelah gagal nikah. Tapi kejadian yang sama si juniornya ini baru ketahuan pas lagi di Purwokerto, Rin. Oh gitu. Lagi di Purwokerto ada Jadu, ada gua, ada Wahuy. Wahuy nggak dikasih tahu. Diam aja tuh. Kan dia kan mulutnya lebih brengsek. Iya, Jadi biar dia nggak tahu, yang tahu cuman gua sama Jadu. Jadi lagi di Purwokerto, abis dia main, terus tiba-tiba dapat telepon yang sesuai di materi stand up-nya. Dikasih tahu ada gini sama anak stand up juga. Nah di situ bilang, kenapa nih si Erwin kok marah-marah? Maksudnya marah-marah kayak, lu tahu dari mana? Ayo, gue tahu nggak orangnya? Siapa namanya, sebutin gitu-gitu. Tapi gue agak tinggi nadanya. Gue nggak pernah lihat Erwin marah. Sama. Sangar berarti dia kalau marah. Lumayan, sobek bajunya. Iya. Langsung keluar. Datang lawan Kinton.
Jadi Goku tapi Cina. Anjing, Goku yang bootleg tau gak sih lu? Yang dulu, yang Goku Cina, yang Vegeta, yang Vegetanya pakai pedang. Anjing aneh banget. Ya kayak gitulah, gue tahu di situ. Kejadian itu. Dari situ barulah menyebar kemana-mana. Ini kita mau ngomongin Erwin aja di sini. Enggak, kan tadi gua bahas podcast. Ya, podcast ya benar. Gua nggak tahu kenapa. Alasan kenapa tiba-tiba jadi top 5 gitu dan Nggak tahu, lu ngerasa nggak tahu. bangga lah ya, experience-nya luar biasa. Iya, Masa iya. nggak tahu lu perasaannya gimana? Gua nggak tahu karena gua nggak punya ekspektasi apa-apa soal itu. Lu nggak pernah berharap kayak ini podcast ini dalam 3 bulan akan menjadi top 5 podcast? Enggak. Gua mah bikin aja, jalan-jalan aja. Nah, ide Pachinko itu kan udah lama. Udah lama. Gitu kan. Udah lama banget kalau nggak salah dibikin. Kenapa baru lu bikin Pachinko? Awalnya mau bikin itu niatnya untuk portofolio atau pilot project untuk dijual. Gitu. Terus Udah ditawarin, nggak mau. nggak diambil. Lu ke mayor label atau gimana? Waktu itu pada saat itu ke mayor label. Yang warna kuning, ya kan? Tahu. Heeh. Terus nggak diterima. Karena nggak masuk. Karena dulu bermasalah juga kan lu kan sama Ya. podcast yang lain. Ya masalahnya bukan gua, tapi karena gua dari situ gua kebawa. Ini lagi nyebar nih, bingung nih apa nih. Iya, biarin aja. Lu kalau yang ini lu nggak mau cerita, yang Erwin lu cerita Ah, lu. gua mah kalau masalah sendiri mah disimpan. Aib sendiri itu jangan dibongkar, bongkarlah aib orang lain. Biar orang lain bongkar aib kita. Iya. Iya. Nanti gua undang satu lagi deh biar dia bisa Biar bongkar itu juga, ya. Ya gitulah. Nah, bikinlah ini. Akhirnya itu kan pas bikin itu kan sebelum Erwin ada kejadian gonjang-ganjing ini kan. Oh iya. Iya, itu di akhir tahun itu September apa November apa Oktober gitu. Yang episode perdana. Oh iya, Iya, benar. yang bikinnya masih di kantor Stand Up Indo, Rin. Iya, tahu gua. Terus habis itu terjadilah gonjang-ganjing itu. Akhirnya udah lah, Win, biar ngisi waktu, biar kegiatan. Iya. Lu keluar main jadi nggak di rumah doang sendirian. Iya. Kita bikin itulah. Terus sepakat tuh Erwin. Jadi udah ayo kita jalanin dah gitu. Dan namain podcastnya Pachinko. Pachinko. Pasukan Cina Kocak. Wih, emang sekocak itu ya. Tadinya agak nggak percaya diri dikasih nama Kocak tuh kayak bebannya tinggi sekali. Lu Pachinko Tadinya mau dengan Minang Kocak tuh kayak duel gitu ya. Tadinya mau pasukan Cina Kocok tapi terlalu mesum. Tapi tetap nama Pachinko. Lu Pachinko. nemu Pachinko dulu baru jadi artinya Enggak, apa karena ya? Pachinko itu udah ada menjadi kosakata di Jakarta. Pasukan Cina Kota. Itu tuh untuk geng-geng di era kayak gue lupa 80-an apa Anton Medan. Gitu Anton Medan apa Johnny Indo ya? Johnny Indo. Johnny Indo itu Pachinko. Iya, dia tuh apa ya? Ya orang Cina yang gede di kota gitu terus bikin geng gitu-gitu. Johnny Indo tuh timur loh. Salah gue ya berarti ya. Dia Cina. Johnny Indo bener sih. Johnny Indo kan ya? Apa Anton Medan? Jadi mikir tuh. Anton Medan udah Medan nggak mungkin. Tapi Cina. Oh iya bisa jadi. Iya, maksudnya gitu. Pachinko itu sudah ada pasukan Cina Oke, Kota istilah itu namanya, iya. sebuah nama geng untuk pada di era itu 90-an. Yes, pakai jas gitu, pakai Enggak. topi. Itu piring. itu kayak bukan deh itu mah. Geng kapak gitu. Kok puasa? Joget-joget. Enggak deh. Bukan. Tapi kurang lebih kayak Udah gitu. ada Kayak geng. namanya. Udah ada, tapi kita plesetin. Jadi pasukan Cina Kocak. Heeh. Oh gitu, oke. Dan dari semua orang Cina yang lu kenal Pak Erwin? Karena di stand up siapa? Siapa lagi yang Cina di anak stand up? Oh, Ko Ernest. ya benar. Ya kan bukan levelnya lah, maksudnya dia udah tinggi banget, masa kita ajak dia bareng? Siapa lagi Siapa ya? Cina? Gue yang tahu juga lu sama Bang Erwin doang. Emang gak banyak kan? Kita mah di mana-mana minoritas. Siapa lagi yang Cina waktu itu? Iya makanya. Nggak ada. Nggak ada Robby. Robby Cakra. Robby nggak begitu aktif. Oke, bener. Siapa lagi? Siapa lagi yang Cina ya? Ayo. Siapa? Ari Kritik. Mamat. Mamat. Mamat tuh dia ngakunya sih ada Cinanya ya. Mamat ngaku semua dia. Iya kayaknya, cuman gua nggak tahu Cinanya di mana. Nggak ada, ngaku-ngaku doang itu. Dia mau ngambil hati masyarakat. Iya. Iya, kayaknya Dia mau senjatanya kan memperluas pasar iya, ya, bener, memperluas udah market kayak ya. gitu. Iya, berarti cuman Emang nggak banyak Erwin lah yang cocok ya. Nggak banyak sejauh ini ya Erwin, dan yang paling aktif kan ya Erwin gitu. Oh, jadi oke berdua udah, sama berdua. Erwin, bikinlah podcast, terus top podcast di Spotify. Nah, kedepannya udah mau bubar. Tadinya
Bener lah. Tadinya mau bubar, Gua sih tapi gitu begitu bercanda dapat doang. begitu dapat penghargaan, wah sepertinya harus lanjut. Terus juga banyak ini kan masuk kan? Lumayan, Endorse, banyak sih mulai- enggak, cuman ada lah. Ya belum. Iya, maksudnya udah ada Iya. gitu-gitu. Terus juga udah mulai jual-jual merchandise. Baru mulai jual merchandise, Dijual di mana? dijual di fisikal. Enggak jual ke toko-toko apa gitu. Kemana? Ya, misalnya lu punya barang nih, lu kasih ke ini, jual di sini, jual di situ. Enggak lah, itu mah grosir beneran. Ya apa salahnya Ya kan? enggak ada salahnya, cuman Cintailah. cuman susah, Rin. Ribet ya? Jualan tuh susah. Gua kan Cina dapat sipitnya doang. Masa iya? Nama juga dong. Enggak, gua nggak punya nama Cina. Erwin masih punya nama Cina. Erwin siapa nama Cinanya ya? Wu Wei Chung. Wu Weichung. Ah. Apa lu? Lu senyum liatin gua. Iya. Wu Weichung. Wu Wei Chung. Lu Barry William. Enggak. William. Kenapa jadi kayak India? William tuh nggak ada. Yang William itu dari marga, marganya itu Liem di belakang, tapi disambungin biar nggak kayak marga. Oh, Marganya Lim. Barry Lim harusnya gitu ya. Ya kalau marganya Lim, cuman biar nggak kayak marga disamarkan jadi William. Erwin Chung. marganya. Erwin Kan Hu. bukan, Erwin itu Hu, marganya Hu. Hu. Kalau nggak salah Hu marganya. Terus selama podcast lu sama kan bintang tamunya kebanyakan orang-orang Cina semua ya. Ya, Emang lu setting buat jadi tempat pengaduan orang-orang Cina? nggak atau pengaduan, apa? lebih ke untuk belajar karena Karena kan ceritanya kayak, gue Cina ini gue dulu pernah begini. iya, karena gua tidak punya pengalaman Cina sebanyak Erwin. Erwin aja ternyata yang kita lihat ini kan lebih Cina dari gua kan, Erwin kan. Iya. Makanya kalau di anak stand up Erwin dipanggil Koh, gua dipanggil Bang. Iya. Iya kan? Terus ngajak ke Cina-Cina yang lain. Iya, maksudnya untuk belajar, gua untuk belajar, Erwin juga untuk belajar biar tahu kehidupan Cina yang selayaknya Cina pada umumnya tuh gimana. Karena Erwin juga kan dia Cinanya doang tapi bisnis 3 kali bikin gagal. Iya kan? Iya, Maksudnya bener. kalau Cina kan biasanya bikin bisnis sekali mungkin gagal, kedua belajar dari yang pertama berhasil, Bang, sukses bikin gede. gede, gitu, Ini dibikin gagal, menyerah. Jadi ketika orang bilang terbentuk, enggak, Erwin itu terbentur, benjol. Udah. Tiba-tiba benjol, ya udahlah. Iya. Erwin banyak ya udahlah. Bener, soalnya. Dia pasrah nggak- orangnya, iya, gitu. orangnya terima aja gitu. Nih, Cina-Cina semua kan lu ngumpul. Iya, berarti ya, niatnya kabar. memang untuk belajar. Lu kalau ketemu sama sesama Cina itu, ini gua kalau ketemu orang, oh Padang kawan, Padang, Oh. langsung ada rasa kedekatan gitu. Iya. Kalau yang lu tuh Cina-Cina Enggak sih, karena mungkin kalau emang nggak lu akrab gimana? bukan nggak akrab, maksudnya kalau orang Padang ketemu sama Padang kan mungkin karena ya ini ketemu di tanah rantau kan. Iya. Kalau orang Cina yang udah di Jakarta kan memang rata-rata udah peranakan dan besar di Jakarta, jadi biasa aja. Nggak yang gimana Nggak ada rasa kekerabatan gitu. Iya, maksudnya nggak yang kayak gitu sistemnya. Jadi kan bukan ketemu di tanah rantau, lebih ke ya udah dia Cina, oke dia Cina Kelapa Gading, dia Cina Jakarta Barat, Jelambar, Iya, dia iya, Cina iya. Glodok, Iya, iya. gitu-gitu. Ya udah gitu aja. Dan lu bahkan bisa dibilang kecinaan lu itu nggak bisa baca tulisan Cina atau apa gitu. Nggak cuman baca sih, Rin. Maksudnya dari cara gua ngomong dan logat mungkin karena gue besar di lingkungan Betawi gitu, malah gua kalau ngobrol set Bisa-bisa lo. gua kata secara logat mah Betawi bet gua. Anjir. Kenapa anjir? Nggak, maksudnya gua kan lahir dan besar gua lahir di Jakarta, tepatnya di Tanah Tinggi. Tanah Tinggi itu lingkungannya Betawi. Gua gede di Keramat Pulo. Keramat Pulo itu lingkungannya Betawi. Jadi besar di situ. Begitu SD gua pindah ke Bekasi. Iya. Bekasi banyak kan Betawinya Betawi ora. Tahu nggak Betawi ora? Betawi yang ada bukan Betawi, bukan. Maksudnya Betawi yang ada Betawi tapi ada Jawanya juga, udah campuran gitu. Oh, kayak Betawi Jawa. Iya, gitu-gitu. Udah beda lagi. Jadi banyak kan lingkungannya begitu. Jadi sekarang Beda sendiri dong berarti lu dari dulu. iya. Emang Cina sendiri gitu. Iya, enggak juga. Ini maksudnya kayak di lingkungan Betawi. Nah, dia di lingkungan yang bukan Cina, gue minoritas. Di lingkungan Cina, gue minoritas juga. gimana? Karena gue beda. Maksudnya nggak seperti Cina pada Oh, gini. gue ngerasanya. Jadi lu di tongkrongan Betawi nih, lu Cina. Iya, Secara lu Cina iya di lah ya. teman-teman gua yang biasa gua nongkrong sama bocah-bocah Iya. Galur, bocah-bocah Kampung Bogor, situ di daerah Bekasi gua mainnya. Gua Cina sendiri secara fisik. benar. Tapi ketika gua main sama teman-teman gua yang Cina, gua tidak Cina juga, tidak seperti mereka. Karena lu pakai bahasa Betawi.
secara logat dan cara ngomong, cara bergaul, pola pikirnya juga beda. Oh, kalau teman-teman lu yang Cina kayak walawai. Orang lu nggak makan. Alah. Lu orang tolol. Orang tolol. Tiba-tiba lu datang, sedang ngomong apaan dah? Kayak gitu. Ya kayak gitu. Gua nggak ada irisannya lah dari dulu. Lu dulu dirasisin juga nggak? Karena lu kan beda sendiri. Nah, mungkin salah satu kelebihannya itu. Jadi gua nggak pernah dipalak segitunya. Karena gua mainnya sama abang-abangan. Oh, lu nggak pernah yang kayak Enggak. Jadi sebelum gue dipalak, gue sudah menyerahkan duit gue duluan secara ikhlas. Hah? Itu mah Itu namanya strategi. Enggak. Kalau dipalak itu kan dipaksa kan, dan itu bisa berulang. Enggak aneh, Bang. Lu Enggak, konsep gini. dipalak itu kan kita tidak memberikan enggak. Siapa lu minta Betul, uang gua betul. gitu. Tapi kalau ketika kita dipalak, kita ngelawan, bisa kita bonyok, kita kasih, bisa jadi kita dipalak terus. Tapi pendekatan gue dulu dengan cara gue ikut nongkrong, Iya. gue jajanin. Nggak apa-apa gue keluar duit di awal. Oh, tapi invest. betul. Tapi setelah itu gue nggak dipalak, gue terlindungi. Itu yang Cina gua bilang. Cerdas. Ternyata ada Cinanya ya? Cerdas lu, Bang. Invest dia terjadi Kurang lebih gitu. Jadi di awal beliin rokok dulu, Rokok, jajanin Bang, dulu. minum, kopi, Paling Bang. berapa sih modal di awal? Paling gocap. Tapi Iya, habis iya. itu sepanjang gue 3 tahun sekolah di SMA, aman gue nggak pernah dipalak. Itu tuh tips and triknya tuh untuk kawan-kawan. Dibanding lu dipalak, lu melawan, dipukulin, akhirnya diambil paksa. Besoknya diambil lagi, bisa 200-300 ribu mungkin. Cerdas lu sumpah. Gue mikirnya gue kan berada di lingkungan yang gak ada Cinanya gitu. Iya. Mungkin gue mikir Masa sih handphone aja nggak ada yang Cina? enggak, handphone gue padang semua aja. Kalau bunyi pante. Gak ya. Maksud gue tuh kayak lu tuh mulai defense diri kayak Cina, sini duit lu gitu. Wah, Mungkin apaan dan lu berani wes, sama gua lu tiba-tiba gitu. Wing Chun. Atau apa? Enggak, Atau enggak. belajar bela diri. Enggak, pendekatannya mungkin karena dari dulu gue juga nongkrongnya sama yang ya teman-teman yang orang asli sana, penduduk-penduduk sana sekitaran Bekasi, mainnya juga sama bocah-bocah kampung sana. Ya udah, jadi berusaha royal aja. Kalau gue juga kan nggak banyak amat duit sebenarnya, Rin. Iya. Cuman orang juga dikasih itu juga seneng. iya, maksudnya kan ini udah nih, ayo kita jajan bareng-bareng, kan merasa kekerabatan gitu. Jadi oh ini bagian dari kita, ini temen gitu. Itu Gitu, bagus sekali, strategi bagus. gua. Investasi ya kawan-kawan Gitu, ya, cara investasi. gua. Ya, oke. Dulu. Keren kan? Berarti nggak pernah dipukul, dihantam atau apa? Gue belum pernah berantem dari dulu. Belum pernah berantem selayaknya anak sekolah yang pukul-pukulan, belum. Lu berantem lu adu-adu dada gini kayak apa lu? Ayo pet sama gua, ayo pet Ayo, sama gua. gitu Lu dong. tau nggak ayo pet sama gua gitu? Ayo pet nggak tahu. Maksudnya itu pet itu dulu kalau di sini ya, gua nggak tahu di Padang ya, tapi Ini banyak orang-orang sini juga. iya, maksudnya pet itu diambil dari kata fight. Ayo fight sama gua, ayo fight sama gua, lama-lama ayo pet sama gua gitu. Aneh banget pet. Bener. Dari orang Lu mau berantem. pet nggak di sini ya? Ayo pet sama gua. Dari fight tuh berantem. Ayo berantem sama gua. Ayo fight. Lama-lama bergeser jadi ayo pet. sama gua. Ayo pet sama gua. Nggak tahu kenapa begitu dulu. Aneh lah itu. Aneh memang. Aneh memang. Lu bisa garuk kepala pakai topi gitu? Bisa sampai gue juga mikir kenapa jadi pet gitu. Tapi udahlah, kita bahas yang lain lagi nih. Boleh. Oke, band Dead Squad sangat dikenal dengan aliran yang cadas dan juga musik-musiknya yang keren banget. Dan kalian juga tahu bahwa Dead Squad juga berkolaborasi dengan Vape Zoom membuat liquid dengan nama Enigmatic Pandemonium. Ada versi freebase, ada yang versi pot friendly juga. Yang freebase di sini, gue saranin lo pakai DRDA karena dia rasio cukup kental, 70/30, dan yang ini bisa lo pakai di pots, 12 dan juga 15 mg. Apakah rasanya secadas dari musiknya juga? Kalau yang gue rasa sih sebenarnya dari segi rasa memang ya tidak sedark musiknya Dead Squad menurut gua, tapi ini rasanya benar-benar enjoyable banget. Nah, terus juga gosipnya nih, 2024 bakalan ada rasa terbaru dari varian Dead Squad ini. Kira-kira rasa apa yang bakal dirilis nanti? Stay tune terus ya guys. Lanjut lagi videonya. Gue mau minum kopi nggak jadi. Minum aja dulu. Karena sekarang lu jadi bos gitu di sebuah Morning person perusahaan. gua. Nggak bos lah itu. Babu. Iya. Enggak. Enggak lah, maksudnya pekerja aja itu. Bekerja gimana? Ya bekerja aja, gue bekerja aja untuk orang. Enggak lah. Bekerja lah. Orang Lu gue masih digaji. Lu orangnya masih ngerendah gitu. Masa sih? Enggak gitu maksudnya. Lu beneran kayak karyawan aja gitu. Iya, sebenarnya gue
ngurus. Kenapa lu bisa nerima itu? Sekalian pengen belajar bisnis. Tadi lu bilang lu nggak punya bakat-bakat Cina. Memang nggak, gue kan nggak tahu gue punya atau enggak. Terus mencoba nih. Coba, jangan-jangan sebenarnya kita tuh Ada bakat tertentu. core-nya ada, cuman perlu dikulik aja. Jangan-jangan. Dari invest lu sebenarnya lu udah tahu kan? Iya sebenarnya. Iya. Terus sekarang bahas yang custom itu lu nggak ada apa gitu permasalahan sama orang-orang di dalamnya gitu? Hah, custom gimana? Iya kan lu sekarang ini bengkel, bukan custom. Apa? Bengkel treatment. Apa itu? Bengkel treatment perawatan. Gampangnya mah salon. Salon itu perawatan untuk luar kan? Salon, gue tahu salonnya salon. Ya salon kecantikan lah, Iya. maksudnya. Oh, cewek tuh kalau ke salon tuh bersih-bersih make up, bukan bersih-bersih make up. Maksudnya perawatan rambut, kulit di facialin, Iya. terus kuku dibersihin, sisik-sisik kulit yang ini dikelupasin. Kurang lebih salon motor tuh kayak gitu. Oh, dikasih rambut. Enggak. Dikasih kuku-kuku. Dikerimbatin, palanya dikerimbatin. Iya, Enggak. Maksudnya ya perawatan untuk motor lu, body gitu-gitu. Berarti bukan custom ya? Lebih Bukan, kayak bukan. perawatan aja gitu. Perawatan Lu iya. kayak becak galon dimasukin ke sana jadi lebih bagus galonnya motor-motor. Kenapa galonnya? Kan beca galon bisa becanya. Kenapa galonnya yang gua rawat? Iya, maksudnya bikin yang rapin motor lah. Iya, intinya maksudnya ya. bukan cuma ngerapiin, tapi lebih gini, lu ini tuh orang-orang yang sekarang kan dulu mungkin orang hobi motor tuh motor-motor besar. Sekarang tuh motor kecil pun jadi motor hobi. Ada orang-orang yang pakai Beat atau Vario. Motornya Mio sekarang naik. Atau Mio Iya, gitu, Mio. maksudnya Mio harganya mungkin cuman di bawah 10 juta sekarang mungkin ya. Iya. Tapi biaya modifikasinya bisa lebih dari 100 juta. Jadi orang tuh sekarang motor apapun udah hobi. Nah, orang yang hobi motor itu pasti nggak pengen motornya dipegang sama tangan yang salah. Oh, Nyuci gitu motor ya. kalau cuci steam yang sembarangan kan asal siram, asal sikat. Iya, Gue pernah motor gue ke tukang cuci steam biasa dicucinya pakai sunlight. emang bukan ya? Ya bukan lah, masa motor pakai sunlight? Gue pakai sunlight gue. Motor lu buat tatakan rendang. Sampai licinnya perlu hilang pakai sunlight? Enggak lah. Tapi kayaknya nggak cuma gua deh. Coba di sini siapa yang pakai sunlight? Jujur lu semua lu. Ya catnya. Enggak, yakin gua pasti ada. Lu pasti ada. Enggak yakin gua, masa gua sendiri Sunlight kan doang. buat piring, emang motor lu piring. Enggak. Nah, konsepnya gini nih. Lu pikir semua sabun sama? Beda lah. Gua kan lihat body itu kan, body motor. Ya. Sama piring-piring, bukan piring, piring kan kaca ya. Satu lagi ya, Kaca kayak melamin. Melamin gitu. Heeh. Sama nih. Beda dong melamin sama plastik. Ya sama-sama kinclong juga Melamin sih. kan Ricardo. Melanin. Iya maksudnya beda, bahannya beda, Rin. Ntar gue masih penasaran deh, masa lu semua nggak pernah cuci pakai sunlight sih? Ya masa cuci motor pakai sunlight, aneh lu. Ada, yakin gue. Nggak ada. Yang nonton yang cuci pakai sunlight, Nggak tolong ada. tulis di kolom komentar. Nggak ada. Ada, enggak. Setidaknya bukan cuma gue sendiri, teman-teman di kampung gue. Ya ada, makanya gue bilang tadi kan ada, gue ke tukang cuci steamnya Nah, itu. pakai sunlight nih, beli sunlight. Bentar ya bang, beli sabun dulu. Gue pikir beli sampo motor, kayak kan Iya. beberapa produk perawatan motor kan ada kayak kit atau Iya. segala macamnya. Dia ke warung beli sunlight, gunting, tuang ke ember, serut gitu, diaduk-aduk, udah ser. Terus lu, jangan-jangan. Bu enggak, ya udah, maksudnya motor gue kan itu motor tempur Nah, kan. boleh dong berarti dong. Tergantung. Kalau motor udah busuk ya udahlah. Yang penting bersih gitu. Tapi kalau Bau yang apa, bau makanan bukan gitu. busuk itu. Bau Maksudnya rendang sisa. emang udah baret-baret, udah lecet-lecet. Tapi kalau yang motor Ya hobi, ngapain dicuci? Kalau gue sih gue biarin aja. ya enggak lah, tetep lah. Motor kalau kotor tuh ntar lama-lama rangkanya keropos. Kan ada hujan lagi. Goblok. Goblok nih hostnya nih. Pemikirannya tolol banget ya. Kalau gitu lu ngapain mandi? Hujan lu keluar aja. Bego. Karena Ini gak apa-apa kan ngomong kasar ya? Gak apa-apa. Ah, lu orang tolol. Walau ya. Ya nggak gitu lah logikanya, Rin. Air hujan itu kan beda. Kita Lu bersamain dulu nih perspektif kita nih. Motor buruk itu yang kayak gimana menurut lu? Ya maksudnya motor yang udah tempur aja gitu, kayak motor gue yang harian udah lecet-lecet, ya udahlah cuci, yang penting sekedar bersih aja. kalian kerja, Nggak tanah, nggak ada tanah, karena gini kan besi. Iya. Besi itu kena air campur tanah tuh lama-lama berkerak jadi lumpur, lama-lama besinya keropos. Keropos kan bahaya, karatan keropos bahaya, bisa patah di tengah jalan kalau dibiarin kelamaan tuh begitu. Makanya cuci motor tuh nggak boleh pakai air tanah. Air tanah, air pompa, sumur pompa, sumur bor, nggak boleh karena itu air tanah. Ada dua nih gua kena nih. Air tanah Satu tuh pakai korosif. sunlight, satu pakai air tanah. Salah nih gua nih, udah dua nih. Udah tahu kan nggak boleh pakai air tanah kan? Enggak tahu lu semua lu, jangan soal lu. Tahu. Enggak. Cuci motor air tanah itu korosif.
Korosif itu menyebabkan karat. Ntar nih, air tanah itu air sumur, air bor. Iya, yang di bor Air gitu. sungai-sungai kecil yang ngalir itu masih Kalau itu air tanah bukan? tergantung. Kan air tanah kayak gini. Lu pernah nyobain air tanah masuk mulut kan? Minum maksudnya. Iya, maksudnya ya entah lu kumur atau apa Oh, gitu. iya. Berasa bedanya sama air pump. Karena air pump kan udah ada filterisasi lagi kan. Oh, iya, Udah ada benar. penyaringan berapa kali. Iya, Jadi lebih dingin. jadi bukan cuma lebih dingin, lebih netral. Netralnya apa? Netral, air netral, Bang. Eno. Elah, netralnya apa? Ya maksudnya, aduh gimana ini ngejelasinnya? Karena ini kimia banget sih maksudnya. Ya nggak apa-apa, secara gua unsur. pengen tahu, Jadi, gua pengen tahu. Iya. air itu walaupun sama-sama bening, tapi ada unsur pH-nya yang berbeda-beda. Nah, ini gua paham. Nah, Iya. gua nggak tahu pasti masing-masing berapa, tapi intinya kalau dipakein air tanah, Iya. korosif, air laut, korosif. Menyebabkan karat, air pump itu tidak, karena sudah ada filterisasi. Oke. Jadi secara mungkin kualitas airnya netral lah gitu. Mungkin pH-nya 0 atau apa, gua nggak ngerti nih, tapi Oke. intinya netral. Tidak menyebabkan karat ketika kena besi. Makanya ketika ada orang yang habis main motornya ke pantai kena air laut, sebaiknya langsung dibilas pakai air karena air laut yang mengendap di besi lama-lama kan menyebabkan karat. Ngerti nggak? Ngerti gua. Kok kayak bingung kayak? Enggak, gua baru ingat. Berarti pakai air laut nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Anjing, temen gua di Padang nyuci pakai air laut dia. Jadi dia bawa motor ke pantai, iya kan? Terus kotor nih. Ya. Ke Pantai Air Manis tahu kan? Ya, Pernah ke sana kan? ya. Kan kotor tuh di Ya. situ tuh. Ya udah dia sekalian bawa sunlight tadi. Hmm. Dia sunlight pakai air garam air laut. Iya. Tapi bersih. Bersih, tapi kan kita nggak tahu berapa lama akan karatan dan kropos. Tolol di gua selama ini. Sorry. Iya, kalau setahu gua air tanah memang nggak bisa. Ini perkara nyuci aja ya. Nah, makanya kan banyak orang yang nggak ngerti kan. Iya, Tapi iya, lu iya. pengen main motor, lu pengen motor lu tuh tetap bersih, tetap karena gini, sabun itu beda-beda. Sabun itu juga kan bahan kimia. Ada bahan kimia Ada yang batang, ada yang cair. bukan sabun mandi. Aduh, capek gua ngejelasin sabun. Perkara sabun doang. Iya, Ya sabun. intinya untuk menjaga kualitas cat supaya tetap bagus, kan kita kan motor habis kita cat nih habis berapa juta. Iya. Pengen supaya tetap utuh dong warna catnya kayak lu punya mobil. Iya. Pengen tetap gitu catnya tetap mengkilap, tidak ada baret-baret, warnanya tidak kusam. Makanya pemilihan sampo tuh penting karena ada bahan-bahan kimia yang memang bisa untuk melindungi cat, untuk menjaga kualitas catnya, ngelapisin kualitas catnya. Kalau lu pakai sunlight itu kan buat cuci piring lebih ke untuk merontokkan Noda-noda. noda-noda dan minyak. Iya. Mungkin nggak cocok untuk kualitas catnya, bisa jadi kalau lu pakai keseringan lama-lama bodi motor lu jadi kusam, nggak mengkilap. Oh, itulah kenapa kadang motor-motor merah itu warnanya mulai ngeping gitu ya. Bisa jadi ngeping atau jadi ngepang gitu kan. Iya, ada rambutnya. Ada rambutnya. Heeh. Lagu marginal tiap Iya. sore dia. Kayak gitu kurang lebih. Nah, itulah bedanya. Nah, tempat gua spesialisasi ngurus yang kayak gitu-gitu. Oh, udah paham Lu semuanya. udah paham. Dari cuci, sabun. Metode cucinya juga beda. Orang nggak boleh kadang-kadang nih ada tukang ini panjang lagi nih ngejelasinnya. Nggak apa-apa Lu ya. pasti akan kemarin gua gini salah dong. Enggak. Gua pernah bener. Wih. Kadang-kadang ya orang cuci steam main semprot aja semua, pakai yang Iya. air bertekanan tinggi. Iya. Sedangkan tekanan tinggi itu kadang-kadang bisa bikin airnya masuk ke sela-sela yang harusnya nggak boleh masuk air. Tangki motor kayak motor-motor kita yang tangkinya di tengah Iya, tuh nggak iya. boleh disemprot pakai high pressure. Karena dia ada celah-celah kecil yang airnya malah nanti bisa masuk ke dalam tangki. Jadinya campur. Iya, bensin kecampur air kan, ya walaupun nggak kecampur maksudnya dia ada air ada bensin, airnya masuk ke ruang bakar, akhirnya nggak bisa bekerja dengan baik. bekerja dengan baik, Iya. akhirnya motornya jadi trouble. Nah, makanya ada beberapa titik yang semprotan itu nggak boleh asal semprot yang pakai yang gitu. Oh, Air gitu air ya. mengalir gitu-gitu. Ada yang tukang cuci steam biasa nyabunin satu motor disabunin semua dulu. Iya. Kan bersihin depan dulu sabunin, habis itu dia pindah ke yang di depan dibiarin aja tuh bebusa. Iya. Nggak langsung dibilas. Enggak, karena biarin aja. Iya, karena biar sekalian nanti bilasnya terakhir. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan ada kerak-kerak air, kerak-kerak sabun di bodinya, digosok biasanya nggak hilang. Iya benar ada yang kayak Iya, gitu. karena busanya udah mengering. Jadi di bodi atau di tangki lu tuh ada kayak kerak iler kalau di bantal. Nah, Iya, cuman iya, ini iya. di bodi Di motor. bodi motor. Baiknya kalau habis disabunin langsung bilas pakai air. Oh, anjing. Biar nah itu makanya cuci motor tuh sebenarnya ribet. Motor dan mobil ya. Segitunya ilmu lu ya. Karyawan lu sarjana STEM semua. Sarjana STEM. Maksudnya nggak ada orang kepikiran nyuci mah nyuci aja. Kalau lu hobi motor atau lu hobi otomotif,
kayak gitu tuh itu jadi bahan pertimbangan, Rin. Kalau lu pakai motor cuman sekedar alat transportasi, yang kayak gitu tuh nggak begitu penting biasanya. Yang penting motor gua bersih, nyuci pakai apa aja udah gitu. Mindsetnya sama. Tapi kalau untuk orang yang hobi, mikirin tempat cuci aja tuh beda, karena lu kan tahu gue punya motor tempur yang buat hari-harian yang gue pakai sekarang, sama motor hobi gue. Nah motor hobi gue itu biaya perawatannya lebih mahal dari biaya perawatan gue. Mending lo jadi motor. Ih, ada orang kayak gitu. Bener, maksudnya kan beda. Gue aja rela naik motor dulu sebelum ada di tempat gue ini. Gue tuh nyuci motor tuh 45 menit. Nyuci motor 40 menit? Enggak, jaraknya dari rumah gue, karena yang bagus di situ. Oh, terus dia jelasin gitu. Ini baru motor lu Enggak baru. lah, kan gua kayak gini lu kan kayak udah gini. ngerti. Itu kan bisa belajar dengan sendirinya kalau lu hobi. Kalau hobi kan lu ngulik. Oke. Kurang lebih gitu, cairan-cairan yang dipakai, sampo yang digunakan. Sampo aja beda-beda, buat body beda, mungkin buat ban beda, semirnya gitu-gitu, Ya, cairannya juga beda. Helm beda lagi. Iya, knalpot juga. Iya, untuk bahan stainless beda, bahan plastik beda gitu-gitu. Ribet ternyata punya motor ya. Emang ribet. Makanya jalan kaki mending. Bener orang zaman dulu nggak punya mesin. Waktu lu yang touring-touring itu lu cuci motor ke tempat itu juga? Nah, waktu gue itu gue ngerasainnya di Sumatera. Oh, Sumatera semua pakai air garam semua. Enggak, ya? bukan air garam. Jadi gue abis perjalanan dari Jakarta ke Medan, di Medan lah pertama kali gue nyuci motor. Karena kan abis kena hujan segala macam kan, di Medan nyuci motor. Bentar ya bang, beli sabun, beli sunlight lu. Oh, di Medan orang nyuci motor pakai sunlight. Nah itu yang gue bilang, berarti Sumatera kayak Mungkin gitu. ya, tapi pasti ada di Sumatera, pasti ada tempat yang ngerti lah. Maksudnya mungkin itu tukang cuci steam biasa aja. Oh, tempat umum lah ya, biasa lah ya. Ya, yang sekedar bersih aja. Itu juga kan yang harganya cuma paling 25.000, 20.000 Iya, gitu. iya. Itu yang. Jadi sabunnya udah sabun yang ada aja. Selama di Sumatera, perjalanan lu gimana? Aman-aman aja. Lu katanya pernah punya pengalaman liar di hutan Sumatera gitu. Apa pengalaman Digangguin liar? harimau Sumatera. Nggak ada. Tapi kalau perjalanan Sumatera itu dulu paling parah ya gue kebanjiran di Aceh. Kebanjiran di Aceh. Aceh banjir. Aceh banjir. Jadi gue kan rutenya kan muter. Lu pernah dengar ceritanya nggak sih? Enggak, sorry, maaf. Wah, gue baru ngarah lu mau kemana. Lu sih yang ngomong kayak gitu. Tapi bener gue kena banjir di Aceh. Udah lewat. Itu tsunami. Gue tahu arah lu mau ke sana kan. Iya. Ya, jadi gue kan berangkat dari lintas barat. Lintas barat itu Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Rantau Prapat, Medan, Langsa, Lok Sumawe, Banda Aceh, ke Sabang. Lalu gue balik lagi dari Sabang, balik ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh gue ke arah Melaboh. Habis dari Melaboh, Sidikalang, Samosir, masuk ke Balige ke bawah tuh ke Siborong-borong. Habis itu ke arah Tarutung, Kota Nopan, sebelum Tarutung tuh Mandailing, Kota Nopan, baru masuk Bukit Tinggi. Benar, luar biasa kawan-kawan, tepuk tangan, luar biasa. Iya. Itulah kota-kota yang ada di Sumatera Barat. Betul. Sekarang kota-kota di Kalimantan, Bang Bang. Jadi kayak ini ya penjelasan ya. Nah, gue kena banjirnya Di Aceh? Di Aceh bagian lintas timur. Banjir emang banjir banget. Banjir banget. Jadi itu ada di video YouTube gue juga. Jadi waktu dari Banda Aceh menuju Melaboh, itu tuh gue 1,5 jam sebelum Melaboh, hujan. Ya. Gue pikir hujan paling bentar. Gue neduh lah mau Wira dari jam 4 sore. Neduh dari jam 4 sore, udah 6:30, Ya. masih tetap hujan, deres. 3 jam. Ya gue pikir 1,5 jam terobos aja lah Wir, biar kita istirahat di hotel daripada kita neduh di pinggir jalan nggak jelas. Udahlah terobos lah. Jadi dari jam 4 sore sampai gue hotel tuh, gue nyampe hotel di Melaboh itu jam 8:30 apa jam 8 gitu. Hujan masih masih deres. Udah gue beberes lah, jaket riding semua dijemur di depan, mandi. Wah ini masih hujan, sampai jam 10 masih hujan. Nah udahlah tidur lah Win, tidur. Besok pagi gue bangun jam 8 masih hujan. Seharian berarti. Nah, ya? jam 8, wah ini mah masih hujan. Tidur lagi lah, udah ntar agak siangan deh, bangun 9:30 udah reda tapi masih mendung. Oke. Mendung nih, udah jalan lah. Kami jalan mau arah ke Sidikalang. Dari Melaboh menuju Sidikalang kita ngelewatin itu abis
gue lupa namanya ini pantai apa ya, dikasih tahu si Okirenya. Pokoknya kita sampailah di sebuah Aceh Selatan, nama daerahnya Kedai Runding. Nah di Kedai Runding itu banyak orang runding di sana. banyak orang berunding. Iya, Kedai Gue nggak tahu artinya apa, tapi nama daerahnya Kedai Runding. Jadi itu Kedai runding. saat Orang datang buat ngopi doang nggak boleh. Lu harus punya topik ke sini. Gak boleh. Kedai runding. ya itulah. Terus? Itu tuh kalau nggak salah 2 jam, sekitar 2 jam lah, 2 jam apa 3 jam lagi sebelum Sidikalang. 3 jam lah, 3 jam sebelum Sidikalang. Banjirnya di mana ini? Banjirnya di Kedai Runding itu. Jadi pas kita menuju Sidikalang itu udah ada beberapa titik yang banjir, tapi masih bisa dilewatin. Sampai akhirnya ada satu titik tiba-tiba macet. Oh, putus jalannya. Jalannya putus. Jadi jalanannya tuh gini Rin, lurus, agak turun ke bawah, lalu naik lagi. Nah, banjirnya di situ doang. Tapi kan jalannya begini lumayan. Nah, bingung tuh mau ngapain. Motor kan Di situ kayak kartun dah. Kayak kartun tetap jalan, ada gelembungnya doang. Ya siapa tahu kayak gitu satu orang udah biasa di sini. Jadi kayak Looney Tunes. Gue mikirnya kayak gitu. Ya kena banjir lah itu. Nah, di situ bingung tuh gua sama Wira. Nah, di situ mungkin karena udah biasa banjir dan banyak warga sekitar yang punya Ini apa beca gerobak, tahu nggak sih yang biasa buat ngangkut-ngangkut kayu gitu. Jadi dia motor ada gerobaknya di samping, kayak sespan. Kayak sespan tapi dia buat ngangkat-ngangkat kayu atau barang-barang lah, ya, barang-barang sayur. Di situ ada akhirnya disewain untuk nyebrangin motor. Ada beberapa motor nyebrangin. Terus dia juga ke dalam lagi dong. Motornya didorong. Jadi itu kayak didorong, jadi kayak bukan dinyalain motornya. Si becanya didorong sama warga situ. Jadi 4 orang dorong buat nyebrang. Iya, kan kayak gini, jalannya kayak gini nih. Set, turun kan. Terus ada becak di sini. Iya. Motor lu naikin di atas becak. Tetap turun dong. Tapi kan turunnya maksudnya nggak sampai tenggelam kepala, Rin. Itu kalau dilewatin kaki cuman sedengkul. Oh gitu banjirnya. Iya. Tapi kalau motor lewat, kelep. Oh, jadi kalau dinaikin di atas becak masih ini. Orang juga jalan kaki bisa. Orang jalan kaki itu kalau nggak salah sepaha lah. Mesin kan, motornya kan yang akan kena kan. Iya, jadi kalau kita lu bawa ya kelelep, air masuk ke knalpot, masuk ke mesin. Makanya disediain lah becak yang ada itunya tadi. Dinaikin, jadi kan lebih tinggi posisi motornya. Tapi didorong. Didorong sama abangnya. Buat apa motor, mending copot aja motornya, sekalian becak ininya aja buat didorong. Ya kan awalnya beca dipakai buat biasa kalau lagi nggak banjir. Nah karena ini lagi banjir, jadi karbunya semua ditutup, bensinnya udah dikuras semua biar nggak kecampur. Jadi emang dipakai selayaknya gerobak untuk didorong. Karena lagi banjir, motor Wira nyebrang lah dengan selamat. Gua nggak sabar. Gua kan lagi nunggu nih. Ayo bang, cepet bang. Gitu. Guanya ngeliat, kayaknya bisa ini motor gua mah. Oh lu nggak mau pakai ini? Gua lagi nunggu becaknya balik. Becak apa becaknya masih kayak Kan dorong-dorong kan dia lagi nganterin Wira nih, Iya. udah setengah jam kagak balik-balik. Gua bilang, kok nggak jauh balik banget setengah jam. Karena berat, Rin. Itu jalannya panjang, lumayan panjang. Lumayan panjang banjirnya. Jauh berarti ya. Dan dia dorong di dalam keadaan banjir. Oh iya, PR sih. Motornya Wira Harley. Iya benar, ada Wiranya di atas lagi gitu. Betul. Oh iya. Wiranya naik. Wiranya ngerekam weh gitu. Iya bener, karena Wiranya naik Abangnya dorong di bawah. Iya bener. Wira di atas sih. Duduk, Wira duduk. Tahu nggak sih kayak bocah-bocah di pasar malam yang ada mainan atas motor Iya, kayak gitu. didorong Wira ngerekam weh gitu. Nah, gua nunggu mereka balik nggak balik-balik. Terus gua ngerasa dengan nih mereka nih semua nih. enggak dengan kemampuan gua. Ini mah bisa banjir gua lewatin. Ah, ini mulai. Udah lah gua kayak ngukur-ngukur. Gua pernah lihat ada berapa orang lewat nih. Motor yang 150 cc. Lewat. Bisa nih gua. Aman nih. Udah gua ser gua nunggu truk lewat. Ada ininya, ada Logika gua adalah ketika truk lewat kan air ngebuka gini. Bener. Berarti lebih rendah dong. Iya. Motor gua aman. Masuk sana. Gua masuk nih ikutin. Truk lewat masuk satu, gua ikutin di belakang set. Truknya berhenti anjing. Truknya berhenti. Air kayak ombak gitu kan balik lagi. Truknya berhenti, gua panik nih. Wah, gua harus ke kanan dong daripada gua nabrak, gua ke kanan sini. Kena ombak dari sini. Brok. Ya, mati gua udah. Itu motor gua kan tinggi, lu tahu kan motor gua yang di depan tuh kan tinggi dan gede kan. Bener. Dan gua lagi pakai box kiri kanan, berat banget. Bodinya tuh setengah ketutup. Jadi akhirnya gua berhenti. Tek. Waduh. Udah pasrah gua. Mati mesinnya udah. Nggak bisa geber lanjut gitu. Kalau gua nyalain,
olinya kan bercampur air malah ngerusak mesin. Jadi kalau ini tips ya, ketika lu mungkin lu kan nggak ngerti, kalau motor mati kena banjir, udah dorong, jangan dinyalain. Dorong dulu, abis itu cek olinya, tempat olinya masuk air atau enggak. Kalau nggak masuk air, nyalain lagi depan boleh. Tapi karena itu udah setengah body kerendam, udah ini mah pasti masuk. Jadi gua dorong. Akhirnya gua dorong sendirian sampai ke bengkel. Sampai ke daerah kering, tempat Wira diturunin. Nah pas gua lagi dorong, udah habis banjir, becanya balik. Loh bang, kok dorong? Lu apa sih? Udahlah gua dorong sampai Becaknya balik, Wira masih di atas. ngapain Wira turun aja? Anjing, ternyata wahana ya. Balik lagi dia anjing. Gitulah udah akhirnya nyampe tempat kering, mungkin ada followernya yang ngenalin lah. Ada follower gua sama Wira yang ngenalin, "Bang, Bang Wira udah di depan. Abang motornya aman nggak? Ke bengkel teman saya aja." Jadi itu dia punya bengkel untung temennya. Dibawalah ke bengkel temennya itu, follower gua dan Wira. Udah dibantuin lah di situ, dikuras olinya. Air semua Rin motor gua. Tapi untungnya karena nggak gua nyalain, air sama olinya masih misah. Jadi pas dibuka pembuangannya, air dulu yang keluar, baru oli. Ya masih aman lah ya jatuhnya. Masih aman, cukup gua kuras saja semua. Habis itu gue isi oli baru. Habis itu langsung lu cuci di tempat yang lu di Jakarta. Enggak, habis itu gue balik lagi lewat banjir. Gitu. Lu sama Wira udah sesohib itu berarti ya? Sesohib apa nih? Dibanding Erwin lebih dekat mana lu sama Wira? Sama lah. Kalau sama Wira kan lebih ke partner jalan-jalan. Gue ya sering lah jalan sama Wira tuh termasuk orang yang ayoan gitu, diajak kemana ayo gitu. Tapi kenapa lu lebih milih bikin rumah di tempat Wira dibanding tempat Erwin? Kayaknya bukan itu deh poinnya. Bukan ya? Kayaknya poinnya bukan di tempat siapa, tapi lebih karena daerahnya. Purwokerto. Kenapa? Lu terlalu suka dengan Purwokerto? Iya, aneh Rin. Gue tuh nggak tahu kenapa. Gue suka banget Purwokerto soalnya. Dari semua wilayah negara, Ya dari semua tempat yang pernah gue datengin, gue ngerasa Purwokerto tuh enak. Salatiga tuh juga enak, tapi mungkin gua nggak pernah lama di Salatiga. Nggak merasa. Iya, ketika di Purwokerto udah ketemu ekosistemnya, ketemu tongkrongannya, jadi kayaknya di sini enak nih. Karena kan tempat tinggal itu kan bukan cuman sekedar lu untuk tempat pulang kan, tapi untuk tempat main, tempat berkehidupan, ketemu ekosistem tongkrongan yang enak, tempat mainnya enak, daerahnya enak. Ya masalah ini dong, masalah hati di sana. Iya, nyaman, masalah nyaman-nyamanan. Lebih senang di Purwokerto daripada yang lain, bukan karena Wiranya. Bukan lah, kenapa karena Wiranya? Ya siapa tahu karena Wiranya lu suka motor-motoran. Ayo juga. Bar, Wira juga sebenarnya nggak motor-motor banget. Dia termasuk yang baru main motor. Nah, bengkel lu juga di Purwokerto. Itu gua kenalnya dari Wira. Kok bisa? Lu gak usah ikutin cara gua ngomong. Gua mikir karena malu gua ngomong. Ya jadi Wira punya teman dari sekitar situ. Nah temennya itu main motor. Kayaknya. Ya, nah dari situlah gua kenal. Jadi gua kenal sama temannya Wira, diajak main ke bengkel, jadi kenal sama bengkelnya. Ini lagi proses mencari tanah. Katanya udah bangun rumah belum? Siapa lu? Belum. Masih nyari tanah. Tadinya gue mau beli rumah. Banyak tanah. Bukan tanah. Bukan tanah yang bisa diambil gitu. Tanah untuk bangun rumah. Tadinya mau beli rumah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya mendingan gue beli tanah yang agak gede. Gue bangunan untuk rumah gue pribadi. Terus gue bangun kayak bengkel. Bukan bengkel, sebenarnya tempat untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan gini. Bukan playground, apa ya, kayak homestay. homestay. Jadi ada kamar-kamar terpisah. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang dateng ke Purwokerto, nginep di sana. Enak, bisa gue sewain hotel deket situ. Oh, sewain ternyata. Gue pikir itu buat tetap rumah gua. Iya. Selamat datang di rumah gua. Ntar lu nginep di rumah ini aja ya. Ini gua sediain. Tapi kurang lebih gitu. Tipe bangunan rumah yang pengen gue bikin juga kayak bangunan-bangunan Jawa, konsep-konsep adat Jawa gitu. Jadi rumah Yono, ada bukan isi orangnya, maksudnya konsep rumahnya. Ya itu yang gue bilang, rumah adat Jawa itu yang gue tahu, yang gue ngobrol sama Wira juga ya. Ya ada bangunan pribadi ini untuk keluarga gitu, privasi lah segala macam. Ada beruangan terpisah, ada
pendopo di depan untuk teman-teman datang bertamu ngobrol. Oh, udah ada aturan. Iya, ini daerah untuk keluarga, privasi segala macam. Lu kalau teman-teman datang ke sini aja, untuk teman-teman yang udah seperti keluarga mungkin bisa masuk ke dalam gitu-gitu. Oh, jadi kalau lu datang ke rumah Bari dan lu masih tidur di luar, lu belum. Sebenarnya nggak di luar, kan gue bikinin bangunan sendiri. Iya, belum masuk ke rumah lu, berarti lu belum deket nih sama dia. Ya bisa jadi. Ya besok gua tes lah. Penasaran gua sedekat apa gua sama Bang Bari. Lu mah kagak gue kasih masuk. Gue tadi lempar pertanyaan, gua coba ini ya. Lempar kemana? Lempar sosmed, masa gue lempar lembing. Gua ngasih pertanyaan kepada followers, mungkin ada nanya sama Bang Bari gitu. Terus tadi ada yang nanya nih, lumayan. Ada banyak ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih banyak 7 daripada Erwin. Erwin 1. Oh iya. Lu mepet kali ngelemparnya. Enggak kok. Langsung. Enggak, maksudnya Enggak dengan durasi yang sama, malah lu yang lebih mepet gua lemparnya. Oh, Erwin tuh udah seminggu sebelum lu lempar pertanyaannya ya. Enggak seminggu sebelum juga, udah lupa orang. Justru karena lupa jadi tinggal 1 yang nanya. Nah nih, nanya nih. Dari Ipan Rem 5. Kapan bikin vlog kegiatan stand up Indo lagi? Ini juga banyak nih yang komen di Instagram gue, Rin. Bang, lupa password YouTube ya, gitu-gitu. Karena kan gue udah lama banget gak bikin konten terakhir kan. yang ini ya, yang motor-motoran. Iya, terakhir gue custom face. Custom face tahun lalu malah. Iya. Udah, gue belum pernah update YouTube lagi. Kenapa emang hilang password? Enggak, lebih ke... Gua Rian bisa balikin katanya ya, bisa. Oh bisa? Bisa. Password hilang bisa dibalikin. Tapi bukan hilang. Yang hilang tuh bukan passwordnya. Kenikmatannya. Oh, udah nggak nyaman lagi lo. Kenikmatan bikinnya tuh ternyata udah nggak tahu ya, mungkin sekarang lebih banyak main di Instagram, kayaknya lebih enak gitu. Tapi mungkin nanti akan main YouTube lagi sih. Tahun depan rencananya memang mau aktif pasti lagi. malas video panjangnya ya, ngedit atau apa. Iya, ternyata capek. Bikinnya oke, gampang. Iya. Paskanya udah Iya. malas. Post pro-nya. Iya, Post pro-nya bener. ribet bener kalau sendiri. Tapi ya mungkin karena belum pengen lagi, ntar mungkin ada masanya pengen bikin lagi sih. Oke, Ipan, Tarnpan. Dan gua sampein ke Ipan. Kan Ipan nggak tahu. Iya, ntar dia juga nonton benar. gitu. Benar. Nih dari MNC Vendeye. Namanya agak susah. Bang, kalau ketemu makhluk halus harus ngapain? Touring misalnya. Gua nggak pernah sepanjang keliling. Gua kan termasuk yang sering riding malam juga dan lewat hutan sendirian. Gue sih belum pernah ketemu fenomena-fenomena aneh. Gua ya secara gue pribadi, gue tuh ada satu tempat, jadi ini gue kan gak gitu percaya, maksudnya gue ya udah lo, gue cuma lewat. Jadi gue kemarin pas pulang dari Bali sendirian, sore-sore itu menjelang maghrib gue lewat nama daerahnya Alas Gumitir. Alas Gumitir itu katanya salah satu bagian dari perbatasan Banyuwangi menuju Jember yang menjadi bagian dari cerita KKN di desa Alas Gumitir. Alas Gumitir itu KKN di desa Penari. Oh gitu. Jadi di Alas Gumitir, alas itu kan artinya hutan, bahasa Jawa kan. Di sebuah hutan itu pas gue lagi jalan, itu alas emang sepi banget, maksudnya sepi banget hutannya. Itu gue menjelang maghrib, mungkin sekitar jam 5 sore, karena lagi sunset tuh. Gue ngeliat ada sebuah gapura tua, udah banyak bangunan kosong di sekelilingnya. Kalau gue baca sih itu menuju ke ada stasiun kereta api di sana. Mungkin stasiun zaman dulu ya, tapi udah terbengkalai gapuranya. Gue ngeliat tuh gapuranya bagus. Bentuknya gapura kuno. Terus karena matahari sunsetnya dari sana, sinarnya tuh masuk lewat sela-sela gapura. Iya, bagus. Anjir, keren banget. Iya. Gua parkirlah motor di situ. Gua foto, gua videoin sekeliling. Wah, bagus banget. Gua upload di story, gua bilang istirahat dulu lur di Gumitir. Orang banyak tuh yang, "Bang, mendingan langsung jalan aja, jangan lama-lama di situ." Saya juga mau foto di situ. Kalau abang ada susah. Udah ngantri di sana. Bari masih di sana lagi di nunggu. Anjing. Enggak, gua nggak tahu kenapa, tapi dia bilang soalnya banyak yang komen gitu, "Bang, mendingan langsung jalan aja, ada yang nggak beres di situ," gitu-gitu. Ngomongnya sih gitu. Ini cerita lokalnya di sana lah ya. Entah mungkin orang-orang yang bisa ngelihat kan, anak-anak IndiHome itu. Enggak, Indigo. Iya itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah kalau gue sendiri nggak pernah ngerasain, karena gue ngerasa di situ biasa aja. Gue cuma ngeliat ini gapura kena sorot matahari, bagus, iya, keren, foto. golden hour gitu.
Mau rubuh kali itunya, gapuranya jadi Enggak, seru ini. enggak lah. Terus gue lihat itu ada arah masuk ke dalam itu ada stasiun kereta api apa gitu. Gue sih nggak pernah ketemu yang kayak gitu-gitu ya dan semoga enggak sih. Tapi kalau ketemu lu bakal Kayaknya nggak gimana-gimana juga. Nah, ini harus ngapain kalau Ya misalnya? nggak tahu karena gue nggak pernah. Oh iya. Karena gue nggak pernah, jadi gue nggak tahu kan harus kejadian dulu baru tahu mau ngapain. Kalau ada kabar kalau ada nanti gue cerita deh. Ini sama si MNC nih. Ntar langsung ke Bari aja ya nanyanya. Ya, gue tuh belum pernah ketemu gitu-gitu. Oke. Pengalaman horor. Dari Pujane Panjaitan. Bang Bari, apa rasanya deket-deket sama Ko Iwin yang mukanya gemoy? Ush, kok bisa? Itu cewek apa cowok? Cewek nih. Oh, cewek. Pujane Panjaitan. Oh, ya biasa aja kan, gue mah normal. Iya sih, biasa aja sih kayaknya. Melihat laki-laki yang bilang gemoy kan dia bukan gua. Iya, mungkin lu ada rasa apa? Nggak ada, biasa aja. Iya kan? Biasa aja. Nanya aja, nggak usah. Biasa marah. aja, biasa aja. Nah, ini lu banget ya harusnya nih. Mr. M. Ray. Bang Bari, tips motoran dari Palembang ke Bandung dong. Gimana cara ngatur waktunya? Nah itu. Oke. Palembang ke Bandung, kalau dari Palembang, rutenya lumayan, itu nggak terlalu jauh sebenarnya kan tinggal Palembang Lampung tuh mungkin sekitar 6 jam, 7 jam. 7 jam lah sama istirahat. Palembang Lampung tuh 7 jam. Itu baru sampai Bandar Lampung ya. Kalau lu tembak langsung ke Bakauheni mungkin sekitar 10 jam. Ya. Ya 10 jam sampai Bakauheni. Itu pun kalau lu udah biasa naik motor. Kalau belum mungkin bisa lebih lama, berarti istirahat lu lebih banyak. Ya. 11 jam. Penyeberangan dari Bakauheni ke Merak itu kalau pakai ekspres 1 jam. Merak atau merah? Merak. Merak atau merah? Merak. Merak. Merak karena di Padang nggak ada Iya. Makanya orang Padang kalau betahak juga gitu kan. Karena nggak ada kan. Gua baru dengar Merak. Merak, Pelabuhan Merak. Sampai mana nih? Udah di Merak? Oh ya udah sampai Merak. Ya karena lu bilang kan di Padang nggak ada nggak ada adanya Ya gua denger Merak itu agak aneh kuping gua. Ya, gitu. Sampai Merak. Bakauheni Merak itu kalau yang ekspres, lu naik kapal yang ekspres sekitar sejam, sampai dia berlabuh mungkin 1,5 jam. Dari Merak menuju, itu jauh sih lumayan. Merak menuju Jakarta aja kalau lu jalannya, kalau lu nyampainya malam sih bisa 3 jam, tapi kalau lu nyampe di jam padat ke Jakarta aja bisa 4 sampai 5 jam. Macet. Abis itu dari Jakarta tergantung nih lu mau ke Bandung mau lewat mana, mau lewat Bogor dan Puncak atau lewat Bekasi Kerawang. Ada dua pilihan. Nah, kalau tips berkendaranya kalau gua pribadi 2 sampai 2,5 jam gua berhenti istirahat. 2 sampai 2,5. Jadi 2 jam berhenti. Berhenti hanya 15 menit untuk berdiri dan minum. Karena gua tidak merokok. Oke. Gua kan nge-vape banget anaknya. Iya dong. Enggak, gua nggak ngerokok gua nggak ngerokok gua. Nge-vape. Nge-vape kayak tipis-tipis set jalan lagi gitu. Kalau orang ngerokok kan sebatang dulu Lama nunggunya. Kalau nge-vape kan 1 shoot, 2 shoot udah cukup jalan. Iya benar. Jalan lagi. Begitu terus. Jadi kurang lebih dalam 4 kali berhenti tambahin 1 jam. Jadi perjalanan kan 2 jam sekali berhenti. Hitungannya 8 jam perjalanan, ekstra 1 jam untuk istirahat. Makanya kalau ketika perjalanan di Google Map 8 jam, estimasinya 9 jam lah nyampe gitu. Karena 1 jamnya istirahat. Karena gue berhenti per 15. Gue ngatur itu sengaja. Ini buat gue pribadi. Gue nggak tahu orang lain cocok atau enggak. Gue tuh berusaha sebisa mungkin kan ketika lagi riding. Ini misalkan ini speedometer. Bukan rasio nggak capek, setengah capek banget. Oh iya. Lu hitung ke tengah. Gue sebisa mungkin setengah capek istirahat. Karena Biar istirahatnya sebentar aja cukup. Oh, jadi karena gini, kalau capek banget, kalau capek lu banget butuh- lu istirahatnya butuh lebih lama untuk sampai setengah capek. Oh, oke, paham. Jadi gue cukup sebentar aja ngelurusin punggung, minum air putih penting ya buat lu yang suka riding jauh. Karena punggung lu kan duduk terus kan, kayak lu di depan komputer berjam-jam, air putih harus banyak. Semua orang wajib minum air putih. Wajib, tapi orang kadang-kadang kan berhenti minumnya yang manis, yang seger terus. Iya, maksudnya kalau misalnya mau motoran air putih wajib dan jangan lupa Hexo menurut gua. Nih. Betul, daripada ngerokok kan. Iya. Mantap. Kadang-kadang soalnya gue kadang-kadang berhenti tuh di pom bensin. Nggak Pom bensin kan nggak boleh ngerokok. Boleh. Iya. Maka sambil ngisi bensin, sekalian istirahat deh kan, nanggung nih udah matiin motor, isi bensin, dorong dikit ke depan, udah ngaso minum Iya, gitu. benar. Itu versi lu ya? Kalau gue gitu sistemnya untuk menjaga supaya bisa jalan terus, nggak kelamaan di jalan. Oke. Itu kalau gue. Nah, planning tahun depan katanya lu mau special show stand up. Pengennya spesial show. Kok lemah banget? Pengennya kayak nggak excited. Karena gitu. belum tahu Rin. Kalau dibilang pengen mah pengen, tapi belum. Tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi tahun depan. Gara-gara pandemi, gue sekarang kalau bikin rencana pendek-pendek aja. Besok gitu lusa. 3 bulan lah, 3 bulan. Kita lihat 3 bulan gimana.
tahunnya bikin panjang-panjang. Pandemi. Kan sebelum pandemi kita yang 2021, 20. 2020 kan tadinya habis personal branding gua di tahun Oh, yang 2020 mau touring, ya. mau yang touring sambil tour stand up ini. Iya, tapi nggak jadi. Akhirnya ke pending 2 tahun jadi udah semangatnya hilang. Iya, jadi di 3 bulan ke depan belum ada. Ya 3 bulan ini mau coba fokus lah, kita jalanin dulu nih yang lagi berjalan sekarang ngurus bengkel. Nanti kita lihat 3 bulan lagi mau bikin apa lagi ya, bikin apa Oke. lagi gitu. Jadi jangka pendek aja. Siap. Berarti nggak ada penentuan lu show-nya kapan gitu. Pengennya sih begitu huru-hara politik beres ya. Iya. Soalnya takutnya lagi ribet. Ya ganggu ke gue sih enggak, cuman biasanya kalau bikin acara gitu-gitu lagi agak sulit aja karena kan izin lagi dipakai buat acara lagi banyak lah gitu. Gitu-gitu. Temanya apa kalau boleh tahu? Motoran. Enggung temanya. Tema anggung. Temanya anggung, tema anggung. Ya ngomonginnya sih mungkin. Udah boleh di-share belum judulnya? Belum sih, gua karena belum tahu fix akan jadi pakai itu atau enggak. Siapa tahu ntar ketemu lagi. Makanya ntar aja itu kayak gitu-gitu penting, nggak penting. Lu segitunya dengan stand up enggak? Segitunya, makanya gua tuh mempersiapkan ini bener-bener kagak mau setengah-setengah. Kalau setengah mendingan gak usah gua ngomong-ngomong dulu. Oke, Makanya berarti tadi tadi ketika- udah ngomong berarti ini udah Makanya tadi ketika lu ngomong gue jawabnya pelan tuh masih ada keraguan karena masih jauh. Oke. Kita lihat aja nanti. Dan itu motoran ya? Motoran pengennya. Gokil. Sekalian alasan biar ada kegiatan untuk berkendara, Rin. Alasan apa? Motorannya jadi ada alasan gitu, nggak cuma sekedar motoran liburan doang. Bang Bari. Ini gue bilangin sama lu ya, Bang. Wis. Kalau motoran tuh nggak ada alasan, Bang. Wis. Kalau gue kan ada ngurus anak. Oke, Bang Bari, terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya Bang Bari sudah Terima kasih, bermain Rin. di Sutok. Ya, dan inilah Bang Bari, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau kisah-kisah yang menarik, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada saran buat Bang Bari nanti spesial show-nya apa? Ya, Silakan boleh. juga. Buat Anda yang nggak percaya dengan lembah apa tadi? Lembah. Lembah Gumanti apa? Alas Gumitir. Alas Gumitir. Lembah Gumitir di Padang. Alas Gumitir, cerita-cerita menarik seputar horor gitu silakan tulis juga di kolom komentar ya. Terima kasih Bang Bari. Terima kasih, Rin. Terima kasih. Kita pamit dulu, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you, Geng.